semoga pemerintah bisa membuahkan banyak lapangan pekerjaannya. Karena yang kita tahu sekarang angka pengangguran kita sudah menyentuh 7 juta. Betul. Itu sangat banyak dan di sini harus ada peran pemerintah supaya bagaimana itu caranya teratasi. Terutama itu batasan usia lah ya, kalau bisa udahlah. Karena apa? Usia juga nggak nyamin, Mas. Saya 50 masih sehat. Masih sehat, masih semangat. Sprint 1 meter saya berani. Pertama sih aku terima kasih ada kayak job fair kayak gini, aku terima kasih. Jadi para fresh graduate apa segala macam kan bisa melamar. Kalau bisa juga tuh pemerintah kasih kayak pelatihan gitu loh, kayak umur 45 tahun ke atas pelatihan apa yang cocok. Nah, terus dari pelatihan itu bisa disalurkan. Jadi seenggaknya nih yang tua-tua masih bisa kerja gitu. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan yang juga sebelumnya menjabat sebagai Sekjen dari Kemenaker dengan Prof. Anwar Sanusi. Prof. Anwar, terima kasih untuk waktunya, Prof. Saya ingin bahas soal angka yang kemudian dirilis oleh BPS. Ya. Saat ini dari 153 juta angkatan kerja, mayoritas memang sudah bekerja, kurang lebih 145 juta orang. Ya. Tapi 7,28 juta orang ini masih masuk dalam kategori pengangguran dan tahun ini bertambah kurang lebih 83.000 pengangguran. Analisa dari Kemenaker apa? Mengapa cukup banyak pengangguran kita di tahun ini? Jadi begini ya Mas ya, artinya kita lihat bahwa tingkat pengangguran kita kan di angka sekitar 7 juta. Ini beberapa tahun memang menjadi tantangan kita. Setiap tahun jumlah angkatan kerja terus bertambah. Bahkan penambahan angkatan kerja di tahun ini adalah penambahan yang terbesar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita melakukan telaah analisis beberapa sektor-sektor sebetulnya memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya sektor yang terkait dengan pertanian, kemudian perkebunan, kemudian juga sektor yang menyangkut masalah makanan, minuman, pariwisata. Ini adalah sebuah sektor-sektor yang tumbuh dan berkembang. Belum lagi kalau kita berbicara masalah demand menyangkut masalah demand ketenagakerjaan di luar negeri. Setiap tahun itu yang namanya permintaan sangat tinggi. Nah, sehingga tentunya tugas kita sebagai pemerintah adalah menyiapkan bagaimana yang namanya pasar kerja ini betul-betul kita bisa isi sesuai dengan tuntutan dari kebutuhan akan jenis pekerjaan itu. Dan ini ada korelasinya dengan puncak bonus demografi yang akan terjadi pada 2030. Ini sudah masuk fasenya. Betul, betul sekali. Jadi saya rasa ini adalah golden time ya, sebuah masa keemasan dari demografi kita. Sehingga betul-betul kita harus mencurahkan energi bagaimana yang namanya sumber daya manusia yang kita miliki ini memiliki kapasitas yang mereka ini akan menjadi kontributor dari yang namanya pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan. Karena tantangan kita ini juga adalah angkatan kerja kita ini masih didominasi mereka tingkat pendidikan SMP ke bawah. Makanya kita itu ada program namanya School to Work Transition sebagai bagian untuk kita mencoba bagaimana menawarkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari pasar kerja. Selain soal usia, Prof, tetapi dari jenjang pendidikan yang menarik juga bahwa pengangguran paling banyak ternyata lahir dari lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan, yang dalam persepsi umum sebenarnya masyarakat pasti berpikir ketika seseorang masuk SMK sudah memiliki spesialisasi akan lebih mudah masuk pekerjaan. Tetapi ternyata penganggurannya lebih banyak. Apa yang kemudian salah? Gini, kita juga tentunya harus membedah dalam perspektif yang lebih lengkap ya. Makanya kami melakukan koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama adalah menyasar kepada SMK-SMK tadi, bagaimana istilahnya mereka ini memiliki keterampilan yang betul-betul dibutuhkan oleh pasar kerja. Oke, artinya ini akan menjadi evaluasi bersama, khususnya dari Kemenaker dan juga Kemendikdasmen, agar sekolah menengah kejuruan itu betul-betul provide ataupun mempersiapkan
sumber daya manusia memang dibutuhkan di lapangan pekerjaan di negara kita. Saya ingin bahas soal isu lain, yakni pemutusan hubungan kerja. Betul bahwa pemutusan hubungan kerja terjadi karena berbagai alasan, apalagi di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi ada satu persepsi yang kemudian lahir bahwa PHK masif terjadi karena efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemenaker melihat hal ini juga. Jadi begini ya, kami melihatnya dari sisi selalu yang namanya positif ya. Efisiensi adalah bagian kita untuk melakukan pembenahan tata kelola. Sehingga kita akan melihat, Mas, ya memang setelah kita lakukan evaluasi, tentunya kita harus melakukan ternyata pembenahan dari sisi kebijakan-kebijakan. Dan kita lihat kan kemarin informasi dari Ibu Menteri Keuangan kan beberapa anggaran sudah ada relaksasi ya. Ya, ini mudah-mudahan ini sebagai bagian kita untuk tadi. Mudah-mudahan dampak yang ditimbulkan ini adalah tidak terlalu, katakanlah kita segera bisa mitigasi dengan baik. Kita tahu BPS juga merilis data pertumbuhan ekonomi kita. Di triwulan 1 ini meleset dari target pemerintah berada di bawah 5%. Apakah ini juga turut mempersulit ataupun menghambat cita-cita ataupun tujuan dari Kemenaker sendiri untuk menurunkan angka pengangguran? Ya, memang begini ya, setiap pertumbuhan ekonomi kan berkorelasi kepada penciptaan lapangan pekerjaan, itu adalah sebuah fakta ya. Makanya tentunya pertama adalah bagaimana tadi adalah aktivitas ekonomi itu segera tumbuh sehingga akhirnya tadi adalah naik lagi. Tapi saat bersamaan tentunya tadi kami akan memfokuskan potensi-potensi jenis pekerjaan-pekerjaan yang itu membutuhkan tenaga kerja, ini harus kita ambil ya. Contohnya beberapa program yang kita identifikasi akan memiliki korelasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, salah satunya adalah program makan bergizi gratis ya, yang itu dari sisi target ini dalam tahun ini kan lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan akan tumbuh.